yang mengakibatkan kematian, di mana sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan berdasarkan dan keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti didapati fakta sebagai berikut, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 sekitar pukul 20.40 WITA terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Lali yang beralamat di Perumahan BTN Berani Lestari Timur, di mana setelah tiba di rumah kontrakan tersebut, saksi Lali dan anak korban naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membonceng saksi Lali dan anak korban menuju ke kafe MGM. Setibanya di kafe MGM, saksi Lali turun dari sepeda motor dan sedangkan anak korban tetap berada di atas sepeda motor bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi Lali, bahwa setelah tiba di rumah kontrakan tersebut, terdakwa dan anak korban berbaring di atas kasur yang ada di ruang tengah rumah tersebut. Sekitar 5 menit terdakwa dan anak korban berbaring di atas kasur. Terdakwa mencium bau kotoran, kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban yang mengatakan dengan keadaan berakku boba, sehingga dari rangkaian tersebut terdapat juga bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru nomor R/20-9/FER/2025 forensik tanggal 8 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Matius, perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Muhammad Asar pada tanggal 23 November 2025 pukul 10.00 WITA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Muhammad Asar sesuai surat permintaan kepolisian Resort Polres Luwu. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan: pertama, jenazah berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih 2 tahun. Kedua, perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan autopsi. Ketiga, ditemukan luka akibat trauma tumpul berupa luka memar pada bagian kepala kiri belakang, luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, luka lecet tekan daerah perut, punggung, serta dada. Dan keempat, ditemukan bekas luka lama yang sudah dalam proses penyembuhan pada pipi kanan dan kiri. Kelima, ditemukan resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam, ditemukan patah tulang tengkorak sisi kiri, ditemukan pembekakan pada otak, ditemukan memar disertai resapan darah pada organ jantung, hati, dan usus besar. Keenam, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada otak disertai pembekakan otak akibat trauma tumpul yang hebat pada kepala bagian belakang kiri, diperberat oleh adanya trauma pada dada, perut, dan dada sehingga menyebabkan memar pada organ dalam. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Muhammad Asar meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian nomor 046196 tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Indah Kurniawati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2025 pukul 22.20 WITA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa dikarenakan death of arrival atas nama Muhammad Asar. Dan terakhir, bahwa anak korban Muhammad Asar lahir pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan kutipan akta kematian 7317 KM 11032020260012 tanggal 11 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Dr. Andi Darmawangsa Rahim selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Luwu, sehingga pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi, anak korban Muhammad Asar masih berusia 2 tahun 8 bulan atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas serta dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kami, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Rian Ardiansyah alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Telah sampailah kita kepada kesimpulan berdasarkan uraian di atas karena seluruh unsur dakwaan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka terdakwa harusnya yang dinyatakan bersalah apabila memperhatikan selama proses persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Bahwa oleh karena itu terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Pertama, bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kematian pada anak korban. Kedua, bahwa perbuatan terdakwa
berbelit-belit selama masa persidangan. Keadaannya meringankan. Pertama, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan kedua, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan apa yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa Rian Ardiansyah alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian, sebagaimana dakwaan kriminal yakni pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Dan kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 lembar celana ukuran balita warna merah, 1 lembar baju kaos berkerah ukuran balita, 1 lembar spray warna biru yang terdapat mentahan anak korban Muhammad Asar, 1 batu kayu balok panjang 113 cm dan berdiameter 14 cm, 1 batang gagang sapu terbuat dari besi dengan panjang 95 cm dan berdiameter 7 cm, dan 1 buah sapu terbuat dari plastik warna biru dirampas untuk dimusnahkan. Dan keenam, menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, penuntut umum yang bertanda tangan. Terdakwa, udah dengar? Berapa tuntutannya? 14 apa? 14 tahun ya. 14 tahun. Terhadap tuntutan penuntut umum, bagaimana sikap saudara? Apakah akan mengajukan pembelaan secara tertulis atau langsung atau diserahkan kepada advokatnya? Serahkan kepada advokatnya. Gimana advokat? Baik, makasih yang mulia. Kami selaku advokat mengajukan pledoi secara tertulis yang mulia. Karena pembelaannya secara tertulis, maka kita kasih waktu seminggu ya. Berarti tanggal 9, 10. Oh. Pasal berapa tadi? Pasal berapa tadi kena? Oke. Karena itu kan sekali. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka untuk pembelaan secara tertulisnya itu pertama kita berikan kepada advokat atau dari terdakwa ini diberi waktu 1 minggu, yaitu pada tanggal 10 Juni 2026. Sedangkan untuk replik atau jawaban dari tanggapan atas pembelaan kita beri waktu 1 minggu juga ya. Jadi tanggal 17. Nggak ada penundaan itu. Siap yang mulia. Nggak ada juga penundaan. Jadi semuanya adil ya, bagi rata, seminggu. Oke, mengerti ya? Terdakwa, ada yang disampaikan lagi? Cukup penuntut umum? Cukup yang mulia. Advokat? Cukup, karena tidak ada tanggapan lagi, maka sidang kita tunda pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dengan agenda pembelaan secara tertulis dari advokat ataupun terdakwa. Maka sidang ditunda dan tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sidang kita tunda minggu depan.